Ada kisah seorang tabi'in teman-teman namanya Uwais Al-Qarn. Uwais Al-Qarn. Jadi Uwais Al-Qarn ini namanya dia Uwais, Qarn nama sukunya. Dengarkan hadisnya begini. Hadis ini sahih diriwayatkan Tirmidzi nomor 1899. Kata baginda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua orang. Umar bin Khattab mertua Nabi, dijamin surga. Ali bin Abi Thalib adalah anak mantu Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini adalah juga dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdat ahlil Yaman. Hai Umar, hai Ali, juga orang lain disuruh dengar yang hadir. Nanti akan datang seseorang dari Yaman bernama Uwais bin Amir. Dia akan datang bersamaan kelompok orang-orang dari Yaman, dari suku Murad, min Muradin thumma min Qarn. Suku Murad dari suku Qarn. Dari Nabi SAW menjelaskan sukunya. Kana bihi baras fabara'a minhu illa maudhi'a dirham. Dia pernah kena penyakit kusta dan dia berdoa sama Allah, Allah sembuhkan, kecuali besar seperti dirham ada di pundaknya, belum sembuh, yang lain sembuh semua. Lalu kata Nabi SAW, lahu walidatun huwa biha bar. Dia punya seorang ibu yang dia bakti sekali sama ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abar. Karena baktinya sama ibunya, sampai-sampai kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia bilang, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, sembuhkan penyakitku misalnya. Atau dia mengatakan, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, lunasi utangku. Langsung Allah kabulkan. Karena bakti sama ibunya, kalau dia sumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Umar dan kepada Ali, ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dijamin masuk surga. Sengaja Nabi tunjuk dua sahabat ini agar yang lain faham, kalau dua orang ini aja saya tunggu, saya suruh, apalagi kalian. Gitu. Nabi SAW mengatakan, fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Hai Umar, hai Ali, kalau seandainya kau ketemu sama itu yang namanya Uwais, minta dia istighfar kepada Allah untuk kamu berdua. Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah sahabat. Dudukannya mulia sekali. Tapi kenapa Nabi suruh dua-duanya pergi istighfar, minta orang itu mohon ampun untuk kamu? Ternyata karena baktinya sama orang tuanya. Umar bin Khattab teman-teman, setiap tahun di musim haji, dari semenjak itu Nabi SAW sampaikan, beliau selalu cari mana penduduk Yaman, jemaah haji Yaman mana di sana, ada nggak yang namanya Uwais? Maka orang-orang Yaman bilang nggak ada, kami nggak kenal namanya Uwais. Umar tahun depan tanya lagi, tahun depan tanya lagi, sampai Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar jadi raja. Umar jadi raja dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Tiap tahun Umar selalu tanya jemaah haji dari Yaman, ada Uwais nggak? Ada Uwais nggak? Dari suku Qarn, dari Murad? Nggak ada, nggak ada. Pas tahun terakhir, tahun 23, tahun di mana Umar meninggal dalam haji terakhir, Umar pergi haji. Lalu Umar tanya orang-orang Yaman, ada nggak Uwais? Orang-orang Yaman bilang, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, raja, dipanggil wahai Amir Mu'minin, Anda setiap tahun tanya Uwais ini. Kami nggak pernah tahu ada Uwais. Lalu ada satu jemaah haji rupanya di situ, pengembala kambing. Dia maju ke depan, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, mungkin yang Anda maksud ini teman saya. Ada teman saya tinggal di padang pasir jauh, nggak ada yang kenal dia. Namanya Uwais. Tahun ini dia haji. Kata Umar, baik, kalau dia ada, panggil saya. Kata orang itu, baik, mungkin dia 2-3 hari sampai ke Mekah, karena dia sama kelompok yang lain. Begitu tiba, orang ini datang kepada Umar, ya Amir Mu'minin, sudah ada Uwais. Langsung Umar jalan kaki ke sana buru-buru. Begitu ketemu lalu tanya, apakah kau Uwais bin Amir? Dia bilang, iya, saya Uwais bin Amir. Apa kau dari suku Murad, cabang daripada suku Qarn? Dia bilang, iya. Apa kau pernah kena penyakit kulit, kemudian kau berdoa sama Allah, Allah sembuhkan kecuali seperti koin dirham di pundakmu? Dia bilang, iya. Apa kau punya seorang ibu tua yang kau bakti? Dia bilang, iya. Kata Umar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang Nabi sampaikan benar nih. Saya mohon, kau mohon ampun kepada Allah buat saya. Di depannya orang-orang di musim haji. Kata Uwais, ya Amir Mu'minin, Anda siapa, saya siapa?
Artinya istighfar Anda pasti lebih mustajab lah. Masa saya disuruh minta? Kata dia, karena Rasulullah SAW suruh saya cari kau. Tiap tahun saya cari kamu ini. Dan minta saya mohon kepada kamu agar mohon ampun kepada Allah buat saya. Kata Uwais, baiklah kalau begitu. Dia mohon ampun buat Umar, ya Allah ampunilah Umar, ya Allah begini dan begitu. Umar ini rupanya waktu tahun 23, di akhir-akhir hidup beliau sempat menikah dengan anaknya Ali. Ada anak perempuannya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ini namanya Ummu Kalthum, saudaranya Hasan dan Husain. Waktu Umar melamarnya, Umar mengatakan, saya ingin punya hubungan dengan kerabat Nabi SAW. Maka dia nikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Khattab mertuanya Nabi, Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib mertuanya Umar. Ya. Maka Umar lari-lari cari mertuanya Ali, sekalian sahabatnya. Mana Ali? Mana Ali? Ketemu Ali akhirnya. Ya Ali, saya sudah ketemu sama Uwais. Karena yang Nabi sebut Umar sama Ali. Cari dia. Ada di sini dan di situ. Ayo saya ditemani. Lari-larilah berdua orang ini sampai ketemu Uwais. Ali tanya lagi, pastikan benar semuanya. Kata Ali, mohon ampun buat saya. Ini Uwais bilang, wahai Ali dipanggil ya. Ini anda ini siapa? Anak mantu Nabi, ya, sepupu Nabi, ahli baitnya, orang terhormat, ahli ibadah, sahabat Nabi. Kenapa minta saya? Nabi yang bilang. Pokoknya mohon ampun sekarang buat saya. Uwais angkat tangan lagi, ya Allah ampunilah Ali dan seterusnya. Maka setelah itu tersebar satu musim haji waktu itu, bahwasanya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma sudah menemukan Uwais. Satu musim haji cari mana Uwais ini. Uwais nggak ada, hilang, nggak ada di musim haji, hilang. Sebagian ahli sejarah mengatakan sekitar 9-10 tahun setelah itu Uwais ditemukan ada di Irak. Dia lagi memungut-mungut makanan di sampah. Orang miskin, dia mungut makanan di sampah. Kalau dia temukan makanan yang masih bagus, dibersihkan sama dia. Dipotong-potong yang sudah rusak, dipanasin, dicari lagi orang miskin, dibagi dua. Tapi yang kita ingin diberatkan baktinya sama orang tuanya, apa yang dia buat? Disebutkan dalam kisah-kisahnya, dikatakan, dia pernah satu kali memperbaiki atap rumahnya. Jadi kebetulan kalau kita mungkin dari jerami atau apa ya, orang dulu pakai pelapa kurma kalau di Timur Tengah. Jadi daun-daun kurma, itu kan tipis sekali sebenarnya. Apalagi zaman dulu belum ada beton kayak kita sekarang. Maka dia bilang dia naik di atas gitu. Kemudian pas dia mau perbaikin, karena rupanya dia yang terbuka, takut kalau hujan masuk hujan, maka dia mau perbaikin. Pas dia mau perbaikin, ibunya lagi lewat di bawah. Ibunya lewat di bawah. Kira-kira teman-teman di sini, kalau ada atap rumah rusak, pas kita mau perbaiki, lihat ke bawah ada ibu di bawah, apa yang antum ngomong? Apa kira-kira yang kita bilang? Ya. Sudah sopan sekali kalau kita mengatakan, ibu maaf ya, saya mau perbaikin atap, jangan sampai ibu kena, tolong ibu pindah. Itu sudah sopan sekali. Benar nggak? Perhatikan apa yang Uwais lakukan. Ini lagi panas terik, peringatan panas sekali. Dia lihat ibunya, dia berdiri, nggak bicara satu kalimat pun, diam saja. Dia diam sampai ibunya nggak tahu dia ada di atas nih. Dia terus, ibunya menyulam berjam-jam di atas. Menyulam, buat apa? Dia nggak bilang, ibu pindah bu, nggak ada. Tunggu ibunya pindah, baru dia pindah. Dia nggak mau jalan, takut debunya jerami itu kena ibunya. Kita kadang-kadang sendal orang tua kita injak, buang sembarangan. Ya. Makanannya kita makan, dibentak-bentak. Ini bahaya sekali. Ingat, Allah melarang kita teman-teman mengucapkan kalimat sama orang tua. Ya. Tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah kalian ucapkan kalimat uff. Orang Arab itu kalau bilang uff, kalau kita Indonesia Kalau kita bilang ibu ini, ayah ini, gitu. Allah bilang tidak boleh. Jangan kalian membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya qawlan karima. Qaulan karima maknanya kalimat yang luar biasa, lembut, santun, tertata, menghormati, masuk semua maknanya itu. Gak boleh sama sekali kita menghardik mereka.